Cinta itu buta, seperti mantra. Begitu kau tersihir olehnya, maka tidak ada jalan untuk kembali. Kongpop berdiri tanpa suara di depan zebra cross menuju hingga semua orang menyeberang jalan dengan terburu-buru. Setelah beberapa saat, akhirnya ia bergerak dan melangkah maju dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak di depannya. Dia bisa mendengar dengan jelas suara jalanan yang sibuk di pagi itu. Kendaraan yang berlalu lalang, suara klakson yang berisik, suara orang mengobrol, dan langkah kaki. Ia juga bisa mencium bau polusi yang tercipta dari kendaraan, bodi parfum, aroma kopi, asap, dan aroma udara di pagi hari. Dia menghirup semua itu dalam-dalam kebisuan. Tiba-tiba seseorang menabrak bahunya dengan keras. Kakinya terhuyung seketika. Sedetik kemudian ia pun menjatuhkan semua benda di tangannya. "Kau buta?" seseorang meneriakinya. Kongpop berusaha meraih semua yang ia bisa di depannya, namun ia hanya dapat menyentuh udara yang hampa. Maaf, ujarnya panik. Pria itu mengabaikannya dan berjalan melewatinya dengan tergesa-gesa. Sampai ke tempat yang aman di seberang jalan, ia menoleh sesaat dan melihat pria malang yang ditabraknya beberapa saat yang lalu sedang mencoba menjongkok untuk memungut barang-barangnya di lantai dan ada tongkat orang buta di antaranya. "Dia memang buta?" Pria itu berseru kaget dan mengadahkan kepalanya untuk melihat tanda lampu lalu lintas yang menjadi merah untuk pejalan kaki. Ia juga melihat mobil mulai melaju ke arah pria itu. Dia yakin orang buta tersebut akan mati dalam hitungan detik. Jadi ia segera berlari ke depan untuk menggapai pria tersebut, berjuang untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan dari dewa kematian. Kongpop bisa mendengar bunyi klakson dari arah sisinya yang memberi peringatan untuk segera minggir. Dia membeku seketika dan bingung ke arah mana ia harus melangkah. Dia tidak bisa melihat cahaya atau tanda di depannya, jadi menyerahkan semuanya pada insting dan melangkah maju dengan cepat. Suara klakson semakin kencang saat mulai mendekat. Dia ketakutan dan berpikir bahwa hidupnya akan berakhir dalam hitungan detik. Tapi tiba-tiba sebuah tangan meraihnya dan menariknya dengan kuat, memeluknya dan terjatuh berguling dengan keras di aspal, bersamaan dengan terdengarnya suara rem yang melengking di udara. Setelah beberapa menit, dia mulai mendengar suara orang banyak yang berteriak dengan panik. Juga beberapa bagian tubuhnya terasa sakit saat kesadarannya kembali. "Apa kau baik-baik saja?" tanya seorang pria yang asing yang berusaha untuk membantunya bangun. Kongpop tidak menjawab. Dia mencoba mempelajari situasi di sekelilingnya. "Aku minta maaf, aku tidak tahu kalau matamu." Pria itu menyesal. "Oh my god, kau terluka." Kongpop meraih lututnya dan menyentuh kain celananya yang robek dan melompat kaget sedikit oleh rasa sakit yang berasal dari lukanya.
Kau bisa berdiri? Pria itu bertanya, lalu memegang tangannya untuk membantunya. Aku akan membawamu ke tempat yang aman dulu, ayo. Pria itu membawakan barang-barang miliknya yang diserahkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Lalu mencoba untuk membantu Kong Pop berjalan. Kong Pop memegang erat tangan pria itu, berusaha menahan rasa sakit dari lututnya dan mengikuti langkahnya. Seiring dengan suara keramaian yang mulai memudar, pria itu membawanya ke bangku dekat taman, lalu dia berjongkok untuk memeriksa lukanya. Ia menggulung celana Kong Pop ke atas dan dengan hati-hati dan dengan lembut meniup lukanya. Sakit tidak? Tanya pria itu. Sedikit, tapi tidak apa-apa. Aku minta maaf karena telah menabrakmu dan memakimu. Aku sudah terbiasa di pikiranku. Kong Pop tersenyum. Tapi apa kau melihat tongkatku? Tidak lihat. Tapi mungkin sudah patah, jawabnya. Kau mau kemana? Aku bisa mengantarmu. Aku akan pergi ke perpustakaan, jawab Kong Pop. Bagaimana denganmu? Kau sepertinya sedang tergesa-gesa, bukan? Pria itu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Astaga, aku lupa, serunya. Apakah aku menyebabkan kerugianmu? Tidak, aku sedang mengejar film. Aku ada janji nonton dengan teman-temanku, tapi ya sudahlah, sudah terlambat. Maafkan aku, Kong Pop berkata dengan menyesal. Biarkan aku mentraktirmu. Tidak perlu, jangan dipikirkan, ujarnya. Sini ku obati dulu lukamu. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Dia segera pergi untuk membeli kotak P3K dari toko terdekat dan kembali secepat mungkin agar Kong Pop tidak menunggu terlalu lama. Dia berjongkok di depan Kong Pop lalu membersihkan lukanya, mengolesi obat dan membungkusnya dengan perban dengan hati-hati dan cepat. Selesai. Dia tersenyum lebar. Terima kasih, ucap Kong Pop. Aku Kong Pop, siapa namamu? Archit, jawabnya. Archit Ronsnapat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Archit. Tidak, akulah yang seharusnya berterima kasih. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan dikutuk seumur hidupku. Apakah kau terluka karena menyelamatkanku? Tanya Kong Pop padanya. Tidak, aku baik-baik saja. Archit membalas dengan cepat sambil menekan luka goresan di telapak tangannya. Tanganmu parah tidak? Kong Pop memotongnya seketika. Hah? Bagaimana kau tahu? Archit berseru dan mencoba menggerakkan tangannya di depan mata pria itu untuk mengujinya. Aku bisa mencium bau darah, jawab Kong Pop. Apa? Kau vampir? Apa? Tidak, Kong Pop tertawa. Apa kau percaya hal semacam itu? Kau bercanda, protes Archit dan mereka pun tertawa. Jadi kau butuh pemandu? Kau ingin ke perpustakaan, kan? Ya. Tapi aku tidak mau merepotkan. Bantu aku menyeberang jalan. Aku bisa berdiri. Aku bisa sendiri.
Bagaimana kau bisa berjalan sendiri? Bukankah kau tidak bisa melihat? Artit bungkam seketika. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Aku mengunjungi perpustakaan setiap hari. Aku sudah hafal arahnya, total langkahnya, dan bangunannya. Aku akan baik-baik saja. Kau yakin? Artit bertanya lagi, dan pria itu mengangguk. Baiklah, berikan tanganmu. Artit memegang tangan pria itu dan membantunya berdiri. Kongpop mendesis sesaat saat merasakan sakit lututnya. Artit kemudian membantunya mengambil tas dan memeriksanya sekilas. Wow, kau bawa banyak buku. Kau mau membalikannya ke perpustakaan? Tanya Artit. Aku ingin menyumbangkannya ke perpustakaan. Menyumbang buku ke perpustakaan? Artit merasa bodoh. Bukankah perpustakaan itu adalah harta karun buku? Mengapa masih perlu sumbangan buku? Kesitulah setiap buku akan pergi, ujar Kongpop. Kau boleh merasa aneh jika aku menyumbangkan buku ke toko grocery, ujarnya bercanda. Kau benar, Artit merasa bodoh. Jadi kau mempertaruhkan nyawamu hari ini hanya untuk menyumbangkan buku ini? Kehidupan bekerja seperti magic, bukan? Hah? Kau menganggapku sebagai temanmu hanya dengan begitu? Oh, itu hanya kecelakaan, bukan? Tapi kau menyelamatkan hidupku dan aku mengenal seorang teman baru dari kejadian ini. Kehidupan bekerja seperti magic, bukan? Hah? Kau menganggapku sebagai temanmu hanya dengan begitu? Kau bahkan tidak tahu siapa aku dan bagaimana rupaku. Kongpop mengangguk. Aku bisa membaca kepribadianmu dengan mendengarkan suaramu. Kau adalah orang baik dan juga ramah. Aku tidak merasa ingin tahu bagaimana rupamu, karena wajah adalah topeng yang bisa berubah setiap saat, bukan? Wah, penafsiranmu begitu dalam. Aku merasa telanjang di depanmu. Artit kagum. Apakah kau juga merasa? Apakah kau juga bisa membaca pikiran? Kadang aku melakukannya. Kongpop tertawa. Oke, itu mengerikan. Ayo kita sudahi mengobrol dan ayo pergi. Artit menggandeng tangan pria itu dan menuntunnya ke seberang jalan. Kemudian menyerahkan semua barang miliknya dan mengarahkan arah yang tepat kepadanya untuk melangkah maju. Hati-hati jangan tersesat, teriak Artit dari kejauhan. Ketika hendak pergi, Artit berbalik lagi dan merasa tidak enak membiarkan pria itu berjalan sendiri. Jadi dia mengikutinya dari belakang dan menemaninya sampai masuk ke dalam gedung perpustakaan. Baru ia berbalik hendak pergi. Tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di tanah yang terjatuh saat Kongpop berjalan masuk. Artit mendekat dan memungutnya sebuah kartu nama. Kongpop Suthiluk. Dia membacanya. Sesaat dia seorang penulis. Oke, nanti kita lanjut ke part berikutnya ya, di episode berikutnya.